Jakarta malam itu terbakar dalam kobaran amarah yang membara, kantor polisi dilalap api, suara sirene menyayat kesunyian, dan ratusan preman bersatu dalam balas dendam yang mematikan. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri dengan kamera di tangan, merekam setiap detik yang bisa jadi akan mengubah segalanya. Tapi siapa sebenarnya dalang di balik kerusuhan ini? Dan sampai kapan aku bisa bertahan sebelum kebenaran itu menelan hidupku? Jakarta selalu bising. Suaranya bukan hanya berasal dari klakson mobil yang saling sahut di jalanan, tapi juga dari kegaduhan yang tak pernah benar-benar padam di dalam kepala manusia-manusianya. Kota ini seperti mesin tua yang dipaksa tetap menyala, bahkan saat oli terakhirnya telah habis entah sejak kapan. Namaku Wiku. Umurku baru 23 tahun, dan aku bekerja sebagai jurnalis lapangan untuk salah satu media daring yang masih mencoba bertahan hidup di tengah arus informasi yang kian sesak dan penuh manipulasi. Namanya Layar Fakta, dan kami lebih sering disebut media kere oleh wartawan-wartawan dari korporasi besar. Tapi di balik komputer bekas dan kopi sachet yang kami andalkan, kami masih punya satu hal yang tak bisa dibeli. Keberanian. Hari itu, hari Senin, saat matahari menyengat tanpa kompromi dan udara Jakarta seperti oven raksasa, aku menerima penugasan untuk meliput masalah klasik, penggusuran di Pasar Senen. Aku sebenarnya sudah bosan. Tema seperti itu sudah diulang berkali-kali, dan nyaris tak ada yang berubah. Tapi karena ini tugas, aku tetap berangkat. Dengan motor tua yang lebih sering mogok daripada jalan, aku menembus kemacetan menuju lokasi. Sesampainya di sana, suasana sudah ramai. Bukan oleh para pedagang, tapi oleh aparat berseragam dan beberapa warga yang bersitegang. Seorang ibu tua berteriak sambil memeluk tumpukan kardus, sedangkan beberapa petugas menegurnya dengan dingin. "Bu, ini sudah batas terakhir. Kalau ibu tetap di sini, kami akan bongkar paksa," kata seorang berseragam hijau dengan nada tak sabar. Aku mengeluarkan kamera saku, mulai merekam, lalu mendekat dengan hati-hati. Suara bising, debu, dan kemarahan bercampur di udara. Aku sudah biasa dengan suasana seperti ini. Tapi tetap saja jantungku selalu berdetak lebih cepat tiap kali berada di tengah konflik. "Apa benar tidak ada ganti rugi untuk para pedagang, Pak?" Tanyaku pada salah satu petugas, mencoba menggali pernyataan resmi. Dia menoleh, lalu memicingkan mata melihat kartu pers yang kugantung di leher. "Media mana?" "Layar Fakta, Pak. Media independen." Dia hanya mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah lain. Tidak menjawab, sudah biasa. Banyak dari mereka menganggap kami tak penting, tapi aku tetap merekam. Karena kadang, yang tak diucapkan jauh lebih bising dari yang diteriakkan. Di tengah kekacauan kecil itu, tiba-tiba aku mendengar suara lain, bukan teriakan warga, bukan aba-aba aparat, tapi suara besi dipukul. Suara yang berbeda. Aku memutar badan, dan dari gang sempit di samping pasar, muncul sekelompok pria berbadan besar, bertato, mengenakan jaket kulit dan kaos tanpa lengan. Mereka membawa pentungan, beberapa bahkan tampak menyembunyikan sesuatu di balik pinggangnya. Entah kenapa, suasana seketika berubah. Seorang dari mereka, yang rambutnya dicat pirang dan punya luka besar di pipi, langsung melompat ke atas meja dagangan yang kosong. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Kami datang bukan untuk kalian, warga, tapi untuk mereka yang berani main belakang." Beberapa aparat mulai siaga, tangan bergerak ke arah senjata mereka. Suasana berubah menjadi bom waktu. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu ini adalah saat di mana jurnalis seperti aku harus tetap berdiri, merekam, dan menjadi saksi. Mereka tidak menyerang warga, tapi juga tidak mundur. Mereka seperti menyampaikan pesan bahwa mereka bisa hadir kapan saja, di mana saja, tanpa bisa dihentikan. Aku terus merekam. Suara nafasku sendiri terdengar dalam mikrofon kecil di atas kamera. Aku tak bisa berhenti berpikir, siapa mereka? Kenapa mereka di sini? Dan kenapa mereka tidak takut? Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, mereka pergi begitu saja. Tapi dampaknya tertinggal. Polisi dan aparat mulai panik. Warga mulai saling bisik, dan aku tahu, ini bukan peristiwa biasa.
Di malam hari, saat aku kembali ke kos kecilku di daerah Matraman, aku menonton ulang rekaman itu. Di detik ke-23, aku melihat sesuatu yang membuat darahku merinding. Salah satu dari mereka, yang berdiri paling belakang, mengenakan topi hitam dan masker, melihat langsung ke arah kameraku. Matanya hanya terlihat sekejap, tampak familiar. Terlalu familiar. Aku menekan pause, lalu zoom berkali-kali. Itu matanya Bayu. Bayu, sahabatku sejak SMA, yang menghilang tanpa jejak saat kami lulus. Dulu, kami punya cita-cita jadi wartawan. Bareng, kami suka menulis cerita detektif, merekam suara malam di gang-gang kecil kota. Tapi setelah tragedi keluarganya, ayahnya ditangkap karena kasus korupsi yang aneh, lalu ibunya jatuh sakit. Bayu menghilang. Kami semua mengira ia pindah kota. Atau lebih buruk, mati. Tapi kini, matanya muncul di layar kecilku. Dan dia berdiri di antara para preman itu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Rekaman itu terus kuputar berulang-ulang, seolah mencari jawaban. Tapi justru semakin kupandangi, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa Bayu ada di sana? Esoknya, aku melapor ke redaksi. Tapi seperti biasa, berita tentang kekacauan pasar dikemas rapi, disiarkan dengan sudut pandang yang sopan dan tidak mengganggu pihak manapun. Aku kesal, tapi tidak bisa berbuat banyak. Malam itu, saat aku sedang menulis draft artikel pribadi di laptop, sebuah pesan masuk. Pengirimnya anonim. Isinya singkat. Kalau kau mau tahu siapa yang sebenarnya bermain, datang ke Jalan Tambora nomor 27. Jangan bawa siapapun. Jangan pakai identitas. Aku menatap layar. Kata-kata itu seperti suara lonceng. Mengerikan, tapi juga memanggil. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kerusuhan pasar. Dan aku, entah karena idealisme atau kebodohan, tidak bisa mundur. Malam itu, udara terasa berat dan sesak. Hujan rintik yang sempat turun siang tadi berubah menjadi gerimis tipis, tapi bau asap yang membakar menyengat di hidungku. Aku berdiri di ujung gang kecil, tepat di depan alamat yang aku terima lewat pesan anonim, Jalan Tambora nomor 27. Semua tampak gelap, hampir tak ada cahaya selain lampu temaram dari sebuah toko kelontong yang sudah tutup. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, perasaan takut dan penasaran saling berlomba. Aku menekan tombol rekam di kamera kecilku, lalu melangkah masuk. Di dalam gang, bayangan-bayangan samar bergerak. Suara bisik dan langkah kaki terdengar nyaris tertelan oleh rintik hujan. Tiba-tiba, sebuah tangan kuat menarik lenganku, membuatku terhenti dan hampir terjatuh. Wiku, ini kamu? Suara serak, tapi penuh kelegaan membuat dadaku sesak. Aku menoleh dan melihat sosok Bayu, sahabatku yang hilang bertahun-tahun. Dia mengenakan jaket lusuh. Wajahnya yang dulu cerah kini dipenuhi luka dan garis-garis kelelahan, namun matanya tetap sama, penuh dengan cerita dan rahasia yang belum terucap. Kamu, Bayu? Suaraku bergetar, sulit percaya ini nyata. Ya, aku. Tapi kita nggak punya banyak waktu. Jawabnya cepat sambil menarikku lebih dalam ke gang, menjauh dari jalan utama. Kami duduk di sudut gelap, dekat tumpukan kayu dan kaleng bekas. Bayu mulai berbicara tanpa basa-basi. Kamu lihat sendiri, kan? Aku nggak lagi hidup seperti dulu. Dunia kita sudah berubah, Wiku. Ada yang lebih besar dari sekadar geng preman. Ini tentang bertahan hidup, tentang keluarga, tentang pengkhianatan. Aku menatapnya, bingung sekaligus prihatin. Tapi kenapa kamu ada di situ, di antara mereka? Mereka bukan orang baik, Bayu. Dia menghela napas panjang. Mereka bukan musuhku. Aku terpaksa, Wiku. Setelah ayahku ditangkap, ibu sakit dan keluarga terancam, aku nggak punya pilihan lain. Mereka yang memberiku perlindungan dan tugas. Aku benci semua ini, tapi aku nggak bisa mundur sekarang. Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna semua kata itu. Bayu bukan lagi bocah yang dulu kupanggil partner in crime saat kami menulis cerita detektif di SMA.
Dia berubah menjadi sosok yang terjebak dalam lingkaran gelap yang sulit dilepaskan. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari ujung gang. Kami berdua berdiri cepat. Dari kejauhan terlihat asap tebal mengepul ke langit malam. Suara sirene meraung, namun bukan dari kejauhan, melainkan dari titik yang semakin dekat ke arah kami. Ada kerusuhan, Wiku. Kali ini bukan hanya di pasar. Mereka menyerang 2 kantor polisi, bisik Bayu, matanya menyipit. Ini bukan cuman balas dendam biasa, ini peringatan. Aku merogoh kamera, berusaha merekam apa saja yang bisa kulihat. Langkah kaki aparat terdengar semakin keras, dan bau tembakau membakar menusuk lebih pekat. Kami berlari menuju sumber keributan. Sesampainya di depan kantor polisi pertama, api sudah menjilat dinding-dinding tua dengan ganas. Beberapa preman bersenjata pentungan dan molotov berlari masuk dan keluar dari gedung. Polisi yang bertahan hanya bisa berusaha menghalau dengan senjata, tapi jumlah mereka jauh kalah. Rekam, Wiku, ini berita besar. Suara Bayu hampir berteriak. Tapi kami tahu kalau di tempat seperti ini, suara keras bisa jadi undangan maut. Aku menyesuaikan fokus kamera, mencoba menangkap wajah-wajah yang beraksi. Aku melihat seseorang yang kukenal, seorang petugas polisi yang dulu pernah membantu laporanku, terjatuh terluka, namun berusaha bangkit kembali. Seorang preman membanting kursi besi ke arahnya. Aku menahan napas, tapi tak bisa berpaling. Di balik kekacauan itu, aku melihat sosok yang sepertinya pemimpin preman, yang wajahnya tertutup topeng hitam. Dia memberi isyarat tangan, dan beberapa preman melemparkan molotov ke arah gedung kedua, yang tak jauh dari sini. Api membesar, membakar dengan cepat. Suara kaca pecah dan jeritan panik bersatu menjadi simfoni neraka. Polisi yang terluka mulai mundur. Warga yang panik berlari menghindar. Aku terus merekam, walau jantungku sudah terasa seperti mau pecah. Bayu memegang lenganku. Kita harus keluar dari sini, Wiku. Kalau ketangkap, kita nggak bakal selamat. Namun aku menggenggam kamera lebih erat. Ini penting. Orang-orang harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia menatapku dalam-dalam. Aku tahu, sahabat. Tapi kau juga harus tahu. Ini bukan hanya masalah preman dan polisi. Ada kekuatan yang lebih besar, yang sedang bermain. Kau belum siap untuk itu. Api terus membesar, membakar sebagian gedung yang menghitamkan langit. Malam. Asapnya mengepul, membuat aku sesak dan hampir pingsan. Polisi mencoba menghalau dengan selang air, tapi sia-sia. Aku merekam sampai baterai kamera hampir habis. Saat aku dan Bayu berlari meninggalkan tempat itu, aku tahu aku telah masuk ke dalam pusaran badai, yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Di malam yang penuh asap dan nyala api itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mengungkap kebenaran di balik semua kekacauan ini. Walau harus mempertaruhkan nyawaku. Setelah malam itu, Jakarta seperti berubah wajah. Asap sisa kebakaran masih menggantung berat di udara, menyesakan dada dan menodai langit kota yang seharusnya bersih dari kegelapan. Namun, kegelapan ini bukan hanya soal asap atau api. Ini soal rahasia yang tersembunyi di balik bisu dan gelap. Rahasia yang berbisik dengan suara kecil di telingaku, memanggilku untuk menggali lebih dalam. Aku duduk di meja kerja yang kecil, di kantor redaksi Layar Fakta. Layar laptop menyala, memperlihatkan rekaman-rekaman yang kukumpulkan selama 2 hari terakhir. Sorot mataku mulai lelah, tapi pikiranku terus berputar seperti mesin yang tak mau berhenti. Aku tahu, setiap detik waktu berlalu, berita ini semakin berbahaya untukku dan untuk orang-orang di sekitarku. Aku mulai membuka lembaran-lembaran catatan yang kutulis selama di lapangan. Ada nama-nama yang muncul berulang kali. Nama-nama preman yang aku temui malam itu, polisi yang terluka, bahkan beberapa warga yang jadi saksi bisu. Tapi ada satu nama yang terus membuat hatiku berdebar. Jenderal Haryono. Jenderal Haryono bukan sekadar nama biasa. Dia adalah pejabat tinggi yang dipercaya memimpin beberapa unit kepolisian di Jakarta. Tapi kabar yang kudengar di lapangan jauh berbeda dengan citra resminya. Ada desas-desus tentang jaringan korupsi yang melibatkan preman dan aparat.
Aku tidak tahu seberapa besar benarnya, tapi aku bertekad untuk mencari tahu. Aku menghubungi beberapa sumber yang kupunya. Mulai dari wartawan, senior yang sudah lama bergelut di bidang investigasi, hingga seorang informan kecil yang biasa memberi kabar di balik layar. Mereka memberi kode dan bisikan yang tak selalu jelas, tapi aku tahu petunjuk itu harus kujadikan petunjuk pertama. Malam itu, aku bertemu dengan Pak Amir, seorang mantan polisi yang sekarang jadi pengamat keamanan. Kami duduk di sebuah warung, kopi pinggir jalan, dengan asap rokok mengepul di sekitar kami. Pak Amir, apa benar ada pejabat tinggi yang bermain di belakang kerusuhan ini? Tanyaku hati-hati. Dia menghela napas panjang, wajahnya kusut dan penuh kelelahan. Wiku, kalau benar seperti itu, berarti kita berhadapan dengan sistem yang sudah busuk sampai akar. Preman-preman itu bukan sekadar kriminal biasa. Mereka adalah kaki tangan dari orang-orang yang punya kekuasaan dan uang. Jenderal Haryono, misalnya. Ada banyak bukti yang tak bisa dipublikasikan langsung. Tapi mereka yang berani bicara selalu diancam. Aku mendengarkan dengan seksama, menyimpan setiap kata dalam hatiku. Bagaimana aku bisa membuktikannya? Tanyaku pelan. Pak Amir memandangku dalam, lalu menepuk bahuku. Jangan sendirian, nak. Ini perang besar. Kau butuh bukti kuat dan juga perlindungan. Tapi aku percaya, kalau ada yang bisa mengungkapnya, itu adalah orang seperti kau. Perkataan itu membuatku semakin yakin. Tapi aku juga sadar, aku kini bukan lagi hanya seorang jurnalis biasa yang menulis berita ringan. Aku sudah masuk ke dalam pusaran berbahaya yang bisa menghancurkan siapa saja yang berani buka mulut. Keesokan harinya, aku mulai menyusuri jejak digital. Aku menelusuri transaksi keuangan yang bisa kulacak dari laporan terbuka dan dokumen yang bocor. Aku mencari tanda-tanda uang yang mengalir dari sumber yang mencurigakan ke preman-preman yang kerap muncul di berita. Namun, semakin jauh aku menggali, semakin banyak pintu yang tertutup rapat. Server yang tidak bisa diakses, data yang hilang, dan ancaman tak langsung yang mulai kuterima melalui pesan singkat anonim. Suatu sore, saat aku hendak pulang, sebuah amplop coklat tergeletak di atas motor tua di depan kosanku. Di dalamnya ada sebuah USB dan catatan singkat. Rekamannya ada di sini. Tapi hati-hati, Wiku. Jangan percaya siapapun selain dirimu sendiri. Tanganku gemetar saat mencolok USB itu ke laptop. Di dalamnya, ada video berdurasi puluhan menit. Aku menonton dengan hati-hati. Dalam video itu, ada pertemuan rahasia antara beberapa pejabat tinggi, termasuk seseorang yang kutebak adalah Jenderal Haryono, dengan beberapa preman. Mereka berbicara tentang proyek keamanan yang akan dijalankan, tapi aku tahu itu cuma kode untuk operasi gelap yang mereka rencanakan. Aku melihat tangan mereka bertukar amplop tebal berisi uang, ekspresi wajah yang penuh tipu daya dan ketakutan. Aku tahu ini bukan sekadar pemberitaan. Ini adalah kunci untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Tapi saat aku menutup laptop dan menatap keluar jendela, aku merasakan beban yang berat. Aku tahu, dengan rekaman ini, aku akan memasuki dunia yang penuh dengan bahaya. Bahaya yang tak hanya mengancam nyawaku, tapi juga orang-orang yang aku sayangi. Namun, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus terus maju, meski jalan di depan penuh dengan bayangan gelap dan duri yang siap melukai. Karena aku percaya, di balik setiap kegelapan, selalu ada secercah cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Hari-hari setelah aku menemukan rekaman, rahasia itu menjadi minggu terberat dalam hidupku. Aku tahu, ini bukan lagi soal berita biasa yang bisa aku tulis, kirim, dan lupakan. Ini soal kebenaran yang akan mengubah segalanya. Dan membahayakan semua yang aku cintai. Aku mulai menyusun strategi. Tidak mungkin aku bisa mengungkap semuanya secara terbuka tanpa persiapan matang. Aku butuh perlindungan, aku butuh sekutu, dan yang paling penting, aku butuh bukti tambahan agar cerita ini tak sekadar jadi rumor yang mudah dipatahkan. Satu hal yang jelas, aku tidak bisa lagi percaya kepada siapapun di sekitar lingkungan kerjaku. Dunia jurnalistik memang penuh intrik, tapi sekarang aku sadar ada lapisan yang jauh lebih gelap di baliknya. Aku menghubungi Bayu lewat nomor yang kupunya. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di kawasan Kuningan.
tempat yang jarang ramai, dan relatif aman. Aku sampai lebih dulu duduk di pojok ruangan dengan mata waspada mengamati setiap orang yang masuk. Bayu datang dengan wajah yang lebih lelah dari terakhir kami bertemu. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Ada beban yang lebih berat di pundaknya. Aku mengangguk pelan menyapa, dan kami mulai berbicara dalam bisik. "Apa kau sudah lihat rekaman itu?" tanyanya. "Aku sudah. Ini lebih besar dari yang kukira, Bayu. Mereka bukan cuma preman. Ada pejabat tinggi yang mengatur semuanya. Ini korupsi dan kekerasan yang terorganisir," jawabku. Bayu mengangguk. "Aku juga sudah dengar bisikan tentang itu. Tapi masalahnya, mereka punya jaringan yang kuat. Jika kau coba ungkap, kau akan jadi target. Bahkan aku, yang sudah lama terjebak di dunia itu, merasa ketakutan. Aku menatapnya serius. Tapi kalau kita diam, mereka akan terus menang. Apa kau mau terus hidup dalam ketakutan, Bayu? Atau kita cari cara bersama untuk mengakhirinya?" Kami berdua tahu, ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga kebijaksanaan. Aku mulai bertanya tentang sosok di balik jaringan preman itu. Bayu menyebut nama yang selama ini jarang terdengar, tapi memiliki pengaruh besar dalam dunia gelap Jakarta. Namanya Pak Eko. Dia bukan sekadar preman biasa. Dia broker kekuasaan yang menghubungkan para kriminal dan pejabat. "Jika kau ingin mengungkap, kau harus mencari jejak dia," katanya. Aku mengangguk, menyimpan setiap kata itu dalam ingatan. Tapi aku juga tahu, mencari jejak Pak Eko bukan hal mudah. Dia seperti bayangan, muncul dan hilang tanpa jejak. Setelah pertemuan itu, aku mulai menyelidiki lebih dalam. Aku bertemu dengan beberapa informan yang berani bicara, walau mereka selalu meminta perlindungan dan anonim. Aku menemukan pola-pola transaksi keuangan mencurigakan, tempat-tempat pertemuan rahasia, dan pesan-pesan tersembunyi di media sosial yang selama ini terlewatkan. Namun, semakin dalam aku menggali, semakin banyak ancaman yang mulai datang. Telepon, berdering tengah malam, pesan singkat tanpa pengirim, bahkan beberapa orang yang kukenal mulai menghindariku. Aku tahu, aku sedang memasuki wilayah berbahaya. Suatu malam, saat aku pulang dari redaksi, motor tua yang biasa kupakai didapati sudah tidak ada di tempat. Aku berlari ke penjaga keamanan, tapi mereka hanya menggeleng. Ketakutan mulai merayapi tubuhku. Apakah ini peringatan? Atau malah ancaman terselubung? Aku sadar, aku harus lebih berhati-hati, tapi aku tidak boleh berhenti. Aku menghubungi Bayu, memberitahu apa yang terjadi. Dia menyarankan aku untuk sementara waktu pindah ke tempat yang aman, sambil kami merencanakan langkah berikutnya. Sambil memikirkan langkah selanjutnya, aku kembali membuka rekaman dan dokumen yang kupunya. Di satu rekaman, aku melihat seseorang yang tak pernah kusangka. Seorang pejabat muda yang sering tampil di berita, tampak berbicara serius dengan Pak Eko di sebuah restoran mewah. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari jaringan yang sama. Ini jaringan yang harus aku bongkar, walau harus merelakan apapun. Semakin malam, bayangan dan bisikan tentang kebenaran itu semakin nyata. Aku tahu, aku harus berani melangkah lebih jauh. Karena dalam dunia yang penuh kebohongan, hanya keberanian yang bisa menerangi gelap. Dan aku sudah siap menerimanya. Setelah kehilangan motor dan mendapat ancaman terselubung, aku mulai merasakan tekanan yang nyata. Jakarta yang selama ini kukenal berubah menjadi labirin penuh bahaya. Setiap langkah, setiap tatapan orang asing di jalan bisa jadi jebakan. Aku harus berhati-hati, tapi aku tak boleh mundur. Ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takutku. Aku pindah sementara ke sebuah apartemen kecil yang disewakan oleh seorang teman lama yang kukenal sejak kuliah. Tempat itu cukup aman, tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi Jakarta Selatan, jauh dari hiruk-pikuk dan pengawasan yang mungkin mengintai. Di sana, aku duduk berjam-jam memeriksa rekaman, menelusuri setiap detil dengan seksama. Aku mengulang-ulang potongan video yang menunjukkan pertemuan rahasia antara pejabat dan preman. Ada wajah-wajah yang kugali, nama-nama yang kugali dari database lama, hingga akhirnya aku menemukan sesuatu yang mengejutkan.
sebuah kode rahasia yang tampaknya digunakan untuk komunikasi dalam jaringan itu. Aku menghubungi seorang ahli teknologi yang dulu bekerja di lembaga keamanan cyber. Namanya Raka. Kami bertemu di sebuah kafe yang penuh dengan orang-orang muda dan bau kopi yang menyengat. Raka memeriksa kode yang kukirim dan tersenyum samar. Kode ini kompleks, Wiku. Tapi bukan tidak bisa dipecahkan. Ini seperti bahasa rahasia dalam dunia maya mereka, katanya. Dia membantu mengurai pesan-pesan yang tersembunyi, yang ternyata berisi lokasi pertemuan, daftar nama yang terlibat, dan rencana operasi yang akan datang. Ini bukan hanya soal preman dan polisi. Ini tentang penguasaan wilayah dan kontrol kekuasaan yang dibungkus dengan politik kotor. Semakin aku tahu, semakin aku sadar, aku bukan lagi sekadar jurnalis yang ingin mengungkap berita. Aku sudah masuk ke wilayah yang bisa mengubah nasib banyak orang, termasuk nyawaku sendiri. Di tengah semua ini, aku juga mulai merasa dilema. Rekan-rekan di kantor mulai menanyakan, kapan aku akan menyerahkan berita besar itu. Mereka mendesakku agar segera dipublikasikan. Namun aku tahu, jika berita ini keluar terlalu cepat tanpa perlindungan dan bukti kuat, aku dan orang-orang yang kupedulikan akan jadi sasaran empuk. Sementara itu, Bayu terus memberiku informasi dari dalam dunia preman. Dia berusaha menjaga jarak dari orang-orang lama, tapi dia juga tahu waktu mereka makin sempit. Preman-preman itu mulai resah, dan ada yang sudah mulai bertindak liar, membuat situasi semakin tak terkendali. Aku merasakan tekanan itu semakin nyata, ketika suatu malam sebuah suara asing menyelinap masuk ke teleponku. Suara itu dingin dan tajam, dengan ancaman terselubung. Kau sudah terlalu dalam, Wiku. Hentikan atau kau akan menyesal. Aku tidak membalas. Tapi pesan itu seperti cambuk yang memicu adrenalin dan rasa takut bersatu. Aku harus segera bertindak. Aku mengundang Bayu ke apartemen untuk merumuskan rencana bersama. Kami tahu, tanpa perlindungan dari orang-orang yang bisa dipercaya, kami tak akan mampu bertahan. Ini bukan lagi soal kita, Wiku. Ini soal banyak orang yang terjebak dalam permainan ini, kata Bayu dengan suara berat. Aku mengangguk. Aku harus mengungkap semuanya. Tapi aku butuh cara. Kami menyusun strategi untuk menghubungi seorang wartawan senior yang sudah terkenal dengan keberaniannya membongkar kasus korupsi. Namanya Sari. Aku berharap dengan bantuan Sari, kami bisa mempublikasikan berita ini secara aman dan mendapatkan perlindungan yang layak. Namun, saat aku sedang mempersiapkan pesan untuk Sari, aku dikejutkan oleh ketukan di pintu apartemen. Jantungku serasa berhenti. Bayu mengintip melalui lubang pengintai dan wajahnya berubah. Wiku, ada 2 orang di luar. Mereka bilang dari kepolisian. Aku tahu, ini sudah waktunya. Aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketukan di pintu itu terdengar seperti guntur yang menggelegar di tengah malam. Jantungku berdegup kencang. Adrenalin membanjiri setiap urat saraf. Bayu menatapku penuh waspada. 2 sosok pria berpakaian rapi, namun dengan aura yang tidak sepenuhnya meyakinkan, berdiri di depan pintu. Apa maksud kalian datang malam-malam begini? Tanyaku dengan suara serak, berusaha tetap tenang meski hatiku bergemuruh. Salah satu, pria itu mengangkat lencana polisi yang ia perlihatkan sekilas. Kami dari polisi. Kami ingin bicara soal laporan Anda terkait kerusuhan yang terjadi beberapa hari lalu. Aku menahan napas. Apakah ini benar? Atau jebakan yang selama ini aku takutkan? Bayu memberi isyarat agar aku tenang. Boleh kami masuk? Tambah pria itu, suaranya datar, tapi ada ketegasan yang sulit diabaikan. Aku mengangguk pelan dan membuka pintu. Sesaat setelah mereka masuk, aku merasa suasana berubah. Ada ketegangan yang tak bisa kusembunyikan. Pria yang memimpin mulai berbicara, menanyakan berbagai hal tentang investigasi yang sedang kulakukan. Mereka mencoba menggali informasi sebanyak mungkin, tapi aku tahu ini lebih dari sekadar tanya jawab biasa. Mereka ingin tahu siapa yang memberiku informasi, siapa yang membantuku, dan apa bukti kuat yang kumiliki. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati, menjawab seperlunya tanpa membuka semua rahasia. Tiba-tiba, Bayu yang duduk di sudut ruangan berdiri.
Kalian tidak bisa main-main dengan ini. Aku tahu ada yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Kalian polisi atau kaki tangan mereka. Salah satu pria itu menatap Bayu dengan tajam. Kamu tahu terlalu banyak, Bayu. Suasana menjadi panas. Aku tahu kami sudah terpojok. Tanpa aba-aba, Bayu bergerak cepat, melempar sebuah kursi ke arah mereka, dan mendorong pintu masuk ke dapur. Aku mengikuti dengan langkah tergesa, mencoba menghindari kontak langsung. Di luar apartemen, suara sirene mulai terdengar mendekat. Suara ribut dan teriakan memenuhi lorong sempit itu. Aku menatap Bayu. Apa yang terjadi? Ada kerusuhan. Lagi, preman-preman mulai bergerak, jawabnya. Kami keluar dari pintu belakang menuju gang sempit yang gelap. Aku segera mengaktifkan kamera di ponselku dan mulai merekam. Di kejauhan, terlihat api membumbung tinggi. 2 kantor polisi, yang sebelumnya sempat kudatangi, kini dalam kobaran api yang mengerikan. Orang-orang berteriak, berlarian, saling dorong, dan saling serang. Ada suara ledakan kecil, suara kaca pecah, dan teriakan putus asa. Aku merekam setiap momen dengan tangan gemetar, tapi mata tetap fokus. Ini bukan hanya kerusuhan biasa. Ini adalah perang terbuka antara preman dan aparat, sebuah pertarungan yang sudah dirancang sejak lama oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam kepanikan, itu aku melihat sosok yang tak kuharapkan. Seorang pria dengan wajah yang sangat kukenal. Wajah itu membawa nostalgia yang menyakitkan. Itu adalah Raka, sahabat lama yang hilang bertahun-tahun lalu, yang selama ini kuanggap telah hilang dari hidupku. Tapi sekarang dia berdiri di tengah kekacauan, bersama para preman yang memprotes dengan amarah yang membara. Seketika, kenangan lama menghantam pikiranku. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Bagaimana mungkin dia bisa terjerumus ke dunia yang penuh darah dan api ini? Aku menurunkan kamera dan berjalan mendekat, berusaha memanggil namanya. Tapi sebelum aku sempat bicara, suara tembakan terdengar. Orang-orang mulai berlarian mencari perlindungan. Aku terpaku, bingung antara rasa takut dan keinginan kuat untuk menyelamatkan sahabat yang dulu begitu kupercayai. Api yang membakar kantor polisi itu bukan hanya membakar bangunan. Api itu membakar harapan, menghanguskan batas antara kebenaran dan kebohongan, antara persahabatan dan pengkhianatan. Aku berdiri di sana, di tengah kobaran api dan kerusuhan, menyadari bahwa aku harus segera memilih jalan. Apakah aku akan tetap mengungkap kebenaran, atau membiarkan kegelapan ini menelan semuanya? Aku berdiri terpaku, menatap sosok Raka yang kini berada tepat di hadapanku. Di tengah kobaran api dan pekikan amarah yang meluap dari kerumunan. Wajahnya yang dulu penuh semangat dan tawa kini berubah menjadi bayangan yang sulit ku kenal. Ada kelelahan dan amarah yang membara di matanya. Namun, yang paling membekas adalah luka yang terlihat dalam setiap gerakannya. Luka yang tak kuharapkan hadir dari sahabatku sendiri. Raka, suaraku gemetar, seolah tak percaya dia ada di sini. Di tengah pertikaian yang mematikan ini, dia menoleh, menatapku sejenak dengan mata yang penuh konflik. Wiku, aku tidak ingin kau tahu ini, tapi aku tidak punya pilihan, katanya serak. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara tembakan lagi memecah malam. Kami berdua spontan menunduk. Kerusuhan semakin brutal. Para preman dan aparat saling bertukar serangan. Entah siapa yang memulai, entah siapa yang akan berhenti. Tapi aku tahu satu hal. Di tengah kerusuhan ini, aku harus tetap berdiri, harus tetap mencari kebenaran. Aku menyelinap di sela kerumunan, mencoba tetap merekam dan mencatat setiap detil. Tapi pikiranku terus tertuju pada Raka. Apa yang sebenarnya terjadi, Ra? Kenapa kau di sini? Apa kau masih sahabatku atau sudah jadi musuh? Dia menghela napas panjang. Aku terpaksa, Wi. Setelah hilang dari kehidupanmu, aku tidak punya jalan lain. Keluargaku terancam. Dan dunia ini, dunia preman ini yang menyelamatkanku. Aku benci, tapi aku harus melindungi mereka. Aku terdiam.
Rasanya dunia yang selama ini kupahami hancur berantakan. Sahabat yang hilang selama bertahun-tahun ternyata menjadi bagian dari kegelapan yang kubenci. Di tengah percakapan kami yang singkat itu, suara sirene semakin mendekat. Polisi cadangan datang, memperkuat barisan. Namun, preman-preman yang sudah marah tak mau mundur. Mereka membalas dengan kekuatan penuh. Sebuah bom molotov melayang dan meledak tak jauh dari kami, menyemburkan api dan asap pekat. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, tetapi aku tahu aku tidak boleh panik. Aku harus tetap tenang, harus tetap fokus. "Wiku, kau harus pergi dari sini," desak Raka. "Ini bukan tempatmu." Tapi aku harus tahu kebenaran. Aku harus mengungkap semuanya. Jawabku keras, menatap mata sahabat yang kini berubah jadi bayangan kelam. Raka mengangguk pelan, seolah memahami tekadku. "Aku akan membantumu, tapi kau harus percaya padaku. Ada kekuatan besar yang mengendalikan ini semua, dan mereka tidak segan membunuh siapapun yang menghalangi." Aku mengangguk, lalu kami berdua bergegas menyingkir ke sebuah gang kecil, jauh dari pusat kerusuhan. Di sana, Raka mulai bercerita lebih banyak tentang jaringan Pak Eko, tentang bagaimana pejabat-pejabat tinggi dan preman-preman itu saling bersekutu, menjadikan Jakarta ladang kekuasaan dan uang haram. Tapi yang paling mengejutkan, kata Raka dengan suara berat, adalah bahwa ada rencana besar yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Mereka akan menguasai sebagian besar wilayah Jakarta dengan cara paksa. Aku merasakan darahku membeku. Apa rencananya? Apa aku harus menghentikannya? Raka mengangguk. Ya, dan aku tahu caranya. Tapi kita harus hati-hati. Mereka sudah mulai mencium ada yang berusaha menggulingkan mereka. Saat aku mengeluarkan USB yang berisi rekaman rahasia, Raka memeriksa dan mengangguk setuju. Ini bukti yang sangat kuat. Tapi kau harus benar-benar aman. Jika ini sampai ke tangan yang salah, nyawamu taruhannya. Malam itu, kami merancang rencana bersama. Aku harus berhadapan dengan media dan mengungkap semuanya, tapi aku juga harus mendapat perlindungan penuh. Raka bersedia menjadi penghubung di dunia gelap yang selama ini kutakuti, memberiku akses untuk masuk lebih dalam ke jaringan yang mengendalikan kota. Namun, saat semuanya mulai terasa seperti harapan, sebuah suara berat terdengar dari belakang kami. Jangan berharap bisa kabur begitu saja. Kami berdua menoleh dan melihat beberapa pria berpakaian gelap berdiri menghalangi jalan keluar. Mata mereka dingin, penuh ancaman. Aku tahu ini adalah ujian terakhir. Dengan cepat, Raka menarikku ke dalam gang gelap, melewati pintu kecil yang selama ini dia gunakan sebagai pintu masuk rahasia. Kami masuk ke sebuah ruangan kecil yang remang-remang, dindingnya dipenuhi poster dan peta kota. Ini markas kecil yang selama ini menjadi pusat koordinasi mereka. Di dalam ruangan itu, aku merasa campur aduk, takut, bingung, tapi juga ada secercah harapan. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak bisa mundur sekarang. Waktu terus berjalan, dan aku semakin sadar bahwa aku bukan hanya berjuang untuk kebenaran, tapi juga untuk mempertahankan harga diri dan persahabatan yang sudah nyaris hilang. Dalam keheningan itu, aku memandangi rekaman di layar laptop. Aku tahu, babak baru dari perjuangan ini baru saja dimulai. Api yang membakar kota ini bukan hanya api di jalanan, tapi juga api dalam hatiku, yang tak akan pernah padam. Malam itu terasa begitu dingin, tapi aku malah merasakan panas yang membakar dari dalam dada. Dalam ruangan kecil itu, bayangan-bayangan gelap menari di tembok, selaras dengan ketegangan yang membekap udara. Raka berdiri di sampingku, matanya tajam memindai peta, dan daftar nama yang menumpuk di meja. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, katanya pelan, suaranya berat namun penuh tekad. Sekarang yang penting adalah bagaimana kita menyusun strategi agar bisa mengungkap ini tanpa kehilangan nyawa. Aku mengangguk, mencoba menenangkan pikiranku yang berputar liar. Bukti-bukti yang kami punya bukan cuma bisa mengguncang dunia, preman, tapi juga pejabat tinggi yang selama ini berdiri di balik layar. Jika berita ini sampai tersebar, korupsi dan kekerasan yang merajalela selama ini akan terungkap.
Tapi aku tahu, di balik itu semua, ada risiko besar yang mengancam. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan ini ke publik tanpa dimusnahkan dulu? Tanyaku, suara sedikit gemetar. Raka menatapku dengan serius. Aku punya kontak di media yang bisa dipercaya. Sari. Dia wartawan senior yang kau rencanakan hubungi. Tapi ini bukan sekadar mengirim berita. Kita butuh perlindungan ekstra dan jaminan kalau data ini aman sampai ke tangan mereka. Aku mengangguk pelan, mengingat kembali pertemuanku sebelumnya dengan Sari, sosok yang selama ini terkenal dengan keberaniannya dalam membongkar kasus korupsi. Aku tahu, tanpa dia, rencana kami akan sia-sia. Kami menghabiskan malam itu menyusun dokumen dan rekaman, membuat salinan yang tersembunyi di beberapa perangkat. Setiap detil dipastikan aman, setiap bukti dijaga dengan ketat. Tapi di balik semua persiapan itu, hatiku tak bisa berhenti bertanya. Apakah aku benar-benar siap menghadapi konsekuensi ini? Pagi datang dengan berita buruk. Ponselku bergetar hebat. Pesan tanpa pengirim muncul di layar. Kamu terlalu dekat dengan kebenaran. Hentikan, atau kau akan kehilangan lebih dari yang kau kira. Kepanikan mulai merayap. Aku menatap Raka. Mereka tahu kita bergerak. Dia mengangguk dingin. Ini peringatan. Kita harus lebih hati-hati. Tanpa menunggu lama, aku menghubungi Sari. Suara wanita itu di telepon terdengar tegas dan siap. Kita akan bertemu malam ini. Aku akan bawa timku. Kita harus pastikan ini benar-benar terlindungi, katanya. Malamnya, aku bertemu Sari di sebuah kafe tersembunyi. Wajahnya serius dan penuh kewaspadaan. Dia membawa beberapa orang yang kurasa adalah tim jurnalisnya, semua siap untuk menghadapi bahaya. Namun sebelum kami mulai membahas strategi, sebuah suara asing terdengar dari sudut ruangan. Kau pikir bisa bermain di dua sisi dan keluar tanpa luka? Aku membeku. Suara itu membuat darahku membeku. Dari bayang-bayang, muncul sosok yang kukenal terlalu baik. Bayu. Dia melangkah maju dengan senyum getir yang sulit dibaca. Maaf, Wiku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tertegun. Bayu, teman satu tim yang selama ini kuanggap sekutu, kini berdiri di sisi musuh. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pengkhianatan ini terasa seperti pisau tajam yang menusuk punggung. Sari. Menatap Bayu dengan curiga. Apa maksudmu? Bayu menghela napas. Aku sudah lama bekerja untuk mereka, untuk menjaga agar semuanya tetap terkendali. Tapi, ketika kau mulai menggali terlalu dalam, aku harus melaporkan. Ini bukan soal benci, tapi bertahan hidup. Raka mendekat, wajahnya berubah garang. Bayu, kau bisa pilih jalan lain. Kami bisa bantu keluarkan kau dari dunia ini. Tapi, Bayu hanya menggeleng. Terlambat untuk itu. Aku harus melakukan ini. Ketegangan memenuhi ruangan. Aku merasakan dunia runtuh di sekelilingku. Teman yang hilang, sahabat yang kuanggap setia, kini menjadi bagian dari kegelapan yang kutentang. Namun, aku tahu ini bukan waktu untuk menyerah. Aku menguatkan suara. Aku tidak akan berhenti. Kebenaran harus keluar. Apapun resikonya. Bayu memandangku dalam-dalam. Kalau begitu, kau sudah memilih jalanmu sendiri. Saat itu, aku mendengar suara langkah kaki di pintu. Beberapa pria, berpakaian gelap masuk, mengepung kami, pertarungan singkat pecah. Dalam kekacauan itu, aku berusaha melindungi Sari dan timnya sambil mencari celah untuk melarikan diri. Raka membantu dengan sigap, menangkis serangan dan mengatur strategi. Kami keluar dari kafe itu dengan susah payah, tapi aku tahu perang belum selesai. Ini baru permulaan. Di jalan yang gelap dan basah oleh hujan, aku berbisik pada diri sendiri, apa arti persahabatan jika harus dibayar dengan pengkhianatan? Api kerusuhan yang membakar Jakarta mungkin sudah mulai padam di jalanan. Tapi dalam hatiku, api perjuangan dan pengkhianatan itu terus menyala. Hujan deras mengguyur jalanan. Jakarta ketika kami berlari menjauh dari kafe itu. Suara siren masih bergema di kejauhan. Namun kini jauh lebih samar dibanding deru jantungku yang berdetak kencang. Aku menatap wajah Raka, yang sama terengahnya denganku,
tapi matanya menyimpan tekad kuat. Sari dan timnya mengikuti kami dengan langkah cepat, membawa dokumen dan rekaman yang sangat berharga itu. "Kita tidak bisa terus begini," kata Sari. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. "Mereka akan terus memburu kita sampai semua bukti itu hilang." Aku mengangguk. Kita harus cari tempat aman. Tempat di mana kita bisa mengunggah semua ini ke publik. Jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Raka memeriksa ponsel yang basah oleh air hujan, lalu mengangkat kepala dengan ekspresi serius. Ada sebuah gudang tua di pinggir kota. Tempat yang jarang dilalui orang. Aku punya kenalan di sana yang bisa bantu kami mengamankan data dan jaringan. Kami menyusuri ganggang sempit yang tergenang air, menghindari perhatian. Setiap suara di sekitar terasa mengancam. Aku merasakan tatapan kosong dan dingin dari setiap sudut gelap yang kami lewati. Dunia kami kini berubah menjadi medan pertempuran tanpa ampun, di mana kebenaran dan kebohongan bertarung sengit. Sesampainya di gudang itu, kami langsung bergegas mengatur peralatan. Komputer, kamera, dan perangkat penyimpanan data kami sambungkan ke jaringan yang aman. Aku mengunggah rekaman-rekaman yang selama ini kutangkap, mengirimkannya ke berbagai media terpercaya yang sudah disiapkan Sari. Namun, saat proses itu berlangsung, telepon genggamku bergetar lagi. Pesan misterius yang sama muncul. "Berhentilah, atau kau akan kehilangan segalanya." Sakitnya kata-kata itu mengiris hati. Tapi kali ini aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Pesan ini bukan hanya ancaman kosong. Ini peringatan terakhir. Aku mengalihkan pandanganku ke Raka, berharap mendapatkan jawaban. Dia hanya mengangguk pelan, seakan mengatakan kami harus siap menghadapi apapun. Beberapa jam kemudian, data sudah tersimpan dengan aman di server rahasia. Aku merasa lega sejenak, namun ketenangan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, suara keras menggelegar di pintu gudang. Pintu itu dibanting, dan beberapa pria bersenjata masuk dengan wajah penuh dendam. Mereka bukan preman biasa. Mereka adalah pasukan bayaran, tentara dari pihak yang ingin menutupi semua kebenaran ini. Pertarungan sengit pun pecah. Aku merasakan adrenalin mengalir deras. Tubuh bergerak otomatis untuk menghindar dan melindungi yang lain. Raka dan Sari bertarung, dengan gigih mempertahankan setiap inci ruang yang kami punya. Dalam kekacauan itu, aku berhasil mengirimkan satu pesan terakhir ke Sari. "Segera sebarkan sebelum kami terjebak." Sebuah ledakan kecil mengguncang gudang, membuat debu dan asap memenuhi ruangan. Aku tersandung dan terjatuh, tapi berhasil berdiri kembali dengan susah payah. Wajahku penuh luka dan debu, tapi mataku masih menyala penuh tekad. Saat situasi makin genting, Raka menarikku ke sebuah pintu rahasia yang selama ini tak pernah kulihat. Kami meloloskan diri melalui lorong gelap yang berliku-liku, hati berdebar kencang karena suara langkah pasukan itu makin mendekat. Di ujung lorong, kami keluar, ke sebuah jalan kecil yang sepi. Aku menoleh sekali lagi ke belakang, melihat api kecil yang mulai membakar sudut gudang, simbol kehancuran yang mungkin juga akan menelan segala usaha kami. Kami berlari tanpa henti, menyusuri jalanan yang mulai sepi, menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal siapa yang bertahan dan tetap berjuang demi kebenaran. Dalam gelap malam, aku berjanji pada diri sendiri, tidak akan membiarkan pengorbanan ini sia-sia. Sahabatku, masa depanku, dan kota ini membutuhkan kebenaran, dan aku adalah satu-satunya yang bisa mengungkapnya. Kota Jakarta perlahan kembali tenang, tapi dalam hatiku badai masih berkecamuk. Semua yang terjadi meninggalkan luka yang dalam, terutama saat aku tahu kebenaran tentang Raka, sahabat yang berubah menjadi musuh demi melindungi keluarganya. Aku berdiri di depan layar komputer, menatap rekaman yang sudah kuterbitkan. Dunia kini tahu siapa dalang di balik kekacauan ini, tapi harga yang harus kubayar tidak ringan. Ancaman masih membayangi, dan aku harus memilih, mengutamakan keselamatan atau melanjutkan perjuangan. Raka menghubungiku untuk terakhir kali. "Wiku, aku berharap kau bisa memaafkan aku," katanya lirih. Hatiku pecah. Loyalitas pada persahabatan dan tanggung jawab sebagai jurnalis bertarung habis-habisan dalam diriku. Namun aku tahu, aku harus memilih. Dengan napas berat,
Aku mengangkat telepon. Kebenaran harus menang, Ra. Aku tak akan mundur. Disinilah aku berdiri sekarang, di persimpangan antara rasa sakit dan keberanian. Perjuangan belum usai, tapi aku siap menghadapi apapun demi masa depan yang lebih baik.